komposit. Ya. Jadi ini salah satunya itu dari limbah sawit. Sama kita coba lihat apa sih sebenarnya komposit itu ya. Juga sedikit bahwa komposit itu terdiri dari dua komponen. Satu namanya reinforcement, temuan ya. Yang satu lagi namanya matriks. Nah, pada saat ini kita gabung, maka namanya jadi komposit ya. Jadi matriks ini sebenarnya prinsipnya dia untuk perekat, ya. Untuk perekat. Sedangkan reinforcement prinsipnya dia untuk penguat ataupun untuk tempat share-nya load. Jadi pas ada beban diberikan tidak hanya kepada matriks tapi akan lari ke reinforcement. Nah, matriks sendiri banyak macam. Ada polimer, ada metal, ada keramik, gipsum, semen, macam-macam ya. Nah, jadi yang bersifat dia perekat ya. Nah, kemudian reinforcement ini macam-macam, tapi ada beberapa jenis. Ada yang fiber itu panjang, ada yang fiber pendek, ada yang bersifat partikel ya, particulate. Jadi di sini banyak orang meneliti bagaimana kalau partikelnya saya kecilkan, bagaimana kalau komposisinya saya ubah. Nah, mengapa itu perlu harus diteliti? Nah, jadi misalnya contohnya, Bapak Ibu, katakan semen yang Bapak Ibu buat itu di rumah, itu semen itu perekat, ya. Nah, ada airnya juga ya, itu air untuk coping agent-nya. Kemudian temuannya siapa? Temuannya pasir. Pada saat pada saat kita tidak taruh pasir, semen itu gampang retak. Nah, tapi pada saat kita taruh pasir menjadi lebih kuat. Tapi kalau banyak sekali pasir nggak kuat lagi ya. Nah, jadi kita harus cari di mana kira-kira grup itu dan itu tidak gampang dapat di mana caranya ya. Kadang-kadang gampang. Jadi di situ yang menariknya di situ. Oke. Kalau mau baca lebih lanjut, nah ini sedikit promosi ya. Buku material komposit saya nulis dengan Prof. Saiful, Prof. Sri Aprilia, Prof. Farid Mulana ya. Ini baru keluar melalui USKP ya. Jadi kalau mau nyumbang ke USKP bisa ya. Kira-kira demikian. Oke. Lantas ada biokomposit. Apa sih bedanya komposit dengan biokomposit? Biokomposit itu ya komposit. Nah, yang membedakannya apa? Nah, dia di sini tadi ada dua komponen ya. Nah, kalau kita gunakan apa namanya reinforcement ini, nah, itu bahan-bahan yang bersifat ya bisa kita daur ulang, nah, itu namanya jadi biokomposit. Ya. Nah, idealnya kalau bisa juga perekatnya juga yang bisa didaur ulang ya, tetapi kalau tidak bisa, nah itu sudah nama juga sudah dinamakan. Jadi kalau salah satunya itu yang bisa didaur ulang itu sudah namanya biokomposit. Dan 2-3 tahun yang lalu kalau nggak salah, ini jurnal Science. Science itu sangat terkenal ya di bawah Nature, Science ya. Nah, jadi ada review artikel yang dibuat dari gambarnya itu di batok kelapa, ya. Batok kelapa dibuat mobil-mobilan ini ya. Nah, apa ditulis di situ bahwa ke depan semua bahan-bahan yang kita pakai itu akan menjadi komposit. Tidak ada lagi kita pakai kayu, tapi jadi komposit kayu ya. Tidak lagi kita pakai metal. Kenapa? Karena bahan itu akan habis. Jadi harus kita pakai komposit. Jadi di sini kalau Bapak Ibu tertarik bisa baca Science yang versi ini ya, yang terbit. Oke. Kemudian kita coba ke kelapa sawit. Ini spesifik ke kelapa sawit karena ini topik yang akan kita bicarakan nanti ini sebentar. Kalau kita lihat produksi kelapa sawit di Indonesia itu cukup banyak. Ya. Jadi CPO-nya sekitar 51,66 juta ton per tahun. Ya. Dan ini terus bertambah. Memang mungkin banyak juga yang nggak suka kelapa sawit. Ya. Karena mungkin jangan salah lahan ya. Nah, jadi lahan itu yang akan sawit itu jangan sampai mengganggu
lingkungan gitu ya, tetapi dia cukup lumayan untuk negara kita bisa terus masih nampak. Oke, kemudian kita lihat, nah ini batang kelapa sawit. Nah, dari batang kelapa sawit itu ada beberapa komponen ya. Ya. Nah, ini gambarnya nggak begitu bagus, saya ambil dari publikasi ya, dari jurnal. Jadi ada dia batang, ada batangnya, kemudian ada pelepah, pelepah dari daun ya. Kemudian ada di sini tandan kosong, ya, tandan kosong. Nah, jadi ini tiga hal yang menjadi limbah dari kelapa sawit. Nah, kalau batang itu tidak begitu banyak. Kenapa? Sawit itu sampai 30 tahun baru dipotong. Nanti baru jadi batangnya ya. Nah, dan kemudian sekarang batangnya udah langsung dibusukkan di situ, jadi supaya nggak repot-repot ngangkat di situ. Jadi busuk sendiri, jatuh sendiri. Jadi tidak begitu apa namanya, kalau arah ke situ kita gunakan limbah kurang begitu. Kalau pelepah, banyak pelepah, tapi tidak begitu banyak juga waktu dipotong. Ya, dipotong waktu dia di dodol sawit, itu kadang ada beberapa dipotong pelepah supaya sawitnya bersih. Tetapi problemnya juga itu mengumpulin ya, dan tidak begitu banyak. Yang banyak apa? Yang banyak itu adalah tandan kosong. Karena itu terus yang diambil, jual buah ya, tandan segar, jadi TBS, tandan buah segar, kemudian diolah di pabrik, kemudian tandan kosong kelapa sawitnya dibuang dari pabrik, itu menjadi limbah ya. Nah, padahal ketiga-tiga ini dia punya potensi sebenarnya. Ya. Jadi kalau diperkirakan ini, setiap tahun di Indonesia itu menghasilkan sekitar 30 sampai 35 juta ton limbah tandan kosong. Bayangkan cukup banyak. Nah, namun hingga saat ini digunakan masih sangat terbatas. Ada yang dipakai sedikit untuk boiler, ya. Lain tidak ada, terbuang itu saja. Dan itu di pabrik sawit itu gratis. Silakan datang ambil, silakan ambil. Ya, siapa mau ngambil silakan, gitu ya, di situ. Nah, padahal kalau kita lihat di oil ya, oil palm empty brick barns ini ya, yang tandan kosong, itu ada selulosnya sekitar 43%. Nah, itu apa selulus itu? Selulus itu adalah dia fiber yang bisa digunakan untuk membuat komposit. Jadi ada fibernya sih. Memang ada hemiselulus juga ya di situ. Memang ada lignin, lignin ini kurang bagus ya, kita harus buang malah ya di situ. Oke, baik. Ini dia. Jadi apa yang harus dilakukan proses itu dari buah ya, tandan buah kosong, habis ditarik minyaknya, ya. Kemudian ada tandan kosong, ya. Tandan kosong. Nah, dari tandan kosong ini kita olah mengambil serat. Tadi serat. Nah, serat ini kalau mau dipakai langsung untuk buat komposit bisa, ya. Tetapi agak sedikit susah waktu kita campur dengan pertak yang menggumpal-gumpal, ya. Yang gumpal-gumpal kecuali kita ambil satu-satu kita anyam gitu ya. Nah, tapi mungkin nggak sanggup apalagi kita suruh mahasiswa atau buat penelitian mungkin malas kan. Nah, jadi yang enaknya gimana? Kita buat partikel. Jadi partikel ini dihaluskan, jadilah partikel ya. Nah, ke partikel ini kita coba lihat komposisinya apa sih yang mengandung di situ. Ya. Nah, ini data XRF. Di situ ada kalium oksida, ya. Ada juga Fe2O3, ada silikon oksida, ya. Jadi di dalamnya ada komponen-komponen. Oke. Nah, lantas bagaimana cara buatnya? Nah, sederhana sekali sih cara buatnya. Nah, setelah kita peroleh partikel, kita campur dengan epoksi, katakan misalnya kita pakai epoksi resin. Kita campur, ya, campur, kemudian yang teraduk dengan bagus, kemudian kita cetak, ya. Habis kita cetak jadi dia, jadi komposit ya. Jadi dalam bentuk apa? Ya. Lantas ini mau dipakai itu apa? Terserah. Oh, kalau saya mau cetak langsung jadi helm bisa, bisa. Tetapi cetakannya harus dibuat seperti helm. Nah, terserah. Saya mau buat
berbentuk kapas kering. Untuk kapas kering. Apa yang dilakukan? Komposisi kalau bisa tinggi, jadi kalau bisa berkat itu sedikit aja kita pakai, jangan banyak-banyak. Yang pertama berkat itu mahal, yang kedua juga dia polimer, agak perlu waktu untuk recycle. Ya. Jadi kalau bisa komposisinya itu lebih banyak. Tandan pos sawit dulu beberapa tahun yang lalu baru-baru ditemukan kemudian komposit ini. Kalau kita lihat jurnal-jurnal sektor itu hanya sedikit dia taruhnya tandan kosong, lebih banyak matrik, jadi bisa 20%, 15%, ya. Nah, orang baru mencoba taruh sedikit, ya. Nah, karena kenapa? Pada saat kita taruh itu pertama ada api, itu turun dia, ya turun. Nah, jadi begini dia. Nah, ini contohnya ya. Jadi pada saat ini kita tambah komposisinya, ini density turun dia. Ya. Kenapa turun? Karena tandan kosong kelapa sawit itu ringan, jadi ya, kenapa banyak turun ya? Jadi turun dia ya, dibandingkan dengan katakan ini epoksi ya. Nah, kemudian porositasnya naik. Nah, ini yang berpori ya, nah, karena memang dia bahannya berpori ya, gampang berkembang dia kalau kita celup dalam air. Water absorptionnya tinggi ya. Nah, di situ. Nah, lantas jadi masalah. Di satu sisi kita kepingin kalau bisa sebanyak mungkin ya 100% nggak mungkin ya. Kalau bisa sebanyak mungkin jadi high load ya, jadi high load. Nah, dia 80% di atas, 60% ke atas ya. Nah, tapi challenge-nya performanya rendah ya. Nah, ini kita lihat di sini sifat mekanisme begitu. Pada saat itu kita tambah komposisi dia, modulus of fracture-nya turun, modulus elastisitasnya turun, sifat termalnya juga turun ini ya. Nah ini dia, situ ya. Nah jadi itu menjadi challenge. Lantas bagaimana solusinya? Nah itu menjadi riset. Ya. Solusinya bagaimana kita harus buat? Apa kita lakukan? Nah, bermacam-macam. Ada orang ganti, oke, saya ganti matriknya. Coba matrik macam-macam ya. Nah, jadi ini salah satu di sini yang saya coba adalah memperkecilkan ukuran butir. Kalau ukuran butir itu kita variasikan, kita kecil-kecilkan, apa yang terjadi? Nah, jadi pada saat kita kecilkan ukuran butir ini 60 mes, 80 mes ya. Ini ukuran mes nampak besar, tapi semakin besar ukuran mes, semakin kecil ukuran partikel. Oke, kerapatannya naik. Ini dari sini nampak bahwa komposit kita lebih dense ya. Artinya dia dengan matrik dengan penguat itu dengan PTKS itu bercampur menjadi lebih baik ya. Sehingga rongga itu menjadi kecil. Nah, sehingga porositasnya turun ya. Porositasnya turun, kemudian pengembangan tebal kalau kita celup dalam air dia jadi kecil, tidak seperti pesawat. Nah, kemudian bagaimana modulus of fracture-nya? Kalau bisa ke nano, tetapi membuat partikel nano itu lumayan rusak dan high cost ya. Nah, tapi yang jelas kita lihat di sini modulus elastisitasnya pun naik dia di situ. Kemudian sifat termalnya, degradasinya, nah ini kalau kita zoom di sini ya, nah, nampak dia ya. Nah, jadi kalau ini 60 mes, nah, ini sampai 140 mes. Jadi dia ini temperatur degradasinya menjadi lebih naik, artinya apa? Thermal stability-nya menjadi lebih tinggi dia, ya. Nah, jadi tidak gampang langsung meleleh, ya. Nah, dan ini bisa kita lihat secara real ya, secara nampak lebih jelas dia akan naik degradation temperature. Nah, ini gambar SEM ya. Nah, mungkin tidak begitu bagus SEM-nya ya, karena ini yang dilihat apa? Ini dari patahan, jadi setelah dipatahkan, nah, diambil pinggirnya itu kita coba lihat, ya. Nah di sini mungkin cara melihatnya agak sedikit susah ya, tapi apa yang mau dilihat di sini kan nampak jelas banyak pori ya, pori. Nah, ini sebenarnya bisa kita hitung pakai imiji ya, kita bisa lihat lebih detail lagi porinya di situ ya. Dan di sini menjadi lebih dense dia ya.
Nah, ini untuk 140 meter. Mengapa ini terjadi? Karena ukuran kecil partikel dia lebih gampang interaksi dengan matriks, sehingga sifat fisisnya, sifat mekanisnya, sifat termalnya menjadi lebih baik. Oke. Lantas apa yang bisa kita simpulkan? Ukuran partikel lebih kecil akan meningkatkan sifat fisik, mekanis, dan termal. Dan saya yakin ini hampir semua ya, bisa kita buat semakin kecil semakin bagus. Tetapi ada challenge juga. Apa challenge-nya? Ini bisa terjadi pengumpulan akumulasi ya. Nah ini repot juga. Kalau terjadi pengumpulan, jadi kecil tapi terjadi pengumpulan. Jadi saya akan terbentuk partikel besar lagi. Dia. Nah, jadi itu bagaimana untuk mencegah pengumpulan? Harus mengaduk secara baik. Ya, saya terus mengaduk secara baik. Nah, jadi itu ada proses lain lagi ya. Nah, tapi apa yang bisa kita simpulkan? Nah, biokomposit ini sangat berpotensi dijadikan macam-macam ya. Salah satunya bisa papan partikel ya, papan partikel. Oke, lantas apa yang perlu kita lanjutkan? Nah, ini sekarang lagi kita lakukan sebenarnya ya, yaitu pengembangan biokomposit untuk ukuran komersial. Jadi sampel yang kita buat, yang itu penelitian yang sudah, itu hanya 15 kali 15 cm. Ya. Ini ukuran kecil untuk ukuran research laboratorium. Kok kecil sekali ya? Memang segitu, nggak masalah. Memang ASTM ya, SMI juga 20 cm panjangnya gitu ya, tidak dia ukuran kecil. Ya, tetapi untuk skala besar, nah itu perlu upscale ya, perlu upscale research itu. Nanti habis upscale, perlu ada studi kelayakan ya. Ada teknoekonominya, dilihat dari teknisnya, ekonominya ya. Nah, kemudian kita harapkan ke depan bisa produksi biokomposit dengan secara komersial, sehingga yang begitu banyak sekian ton ya, sekian banyak gitu di Indonesia itu tidak lagi terbuang ya. Ini saya tunjukkan kembali berapa banyak tadi ya. Jadi diperkirakan sekitar 30 sampai 35 juta ton limbah. Jadi bisa kita bayangkan kalau itu bisa kita pakai semua, luar biasa ya. Nah, jadi itu bisa meningkatkan ekonomi untuk petani sawit ya, pemerintah dan lain-lain. Kira-kira demikian. Terima kasih.